Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib menyampaikan, masyarakat Papua harus tahu bahwa pemerintah pusatlah yang punya keinginan untuk memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi dan kabupaten kota. Di sini, sikap pemerintah Provinsi Papua, yaitu Gubernur, DPRP dan MRP, tidak menghendaki adanya pemekaran. Disampaikannya kondisi saat ini Papua belum membutuhkan pemekaran dan yang diperlukan adalah perbaikan regulasi-regulasi sebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang sudah diubah perubahan keduanya tersebut bukan merupakan hadiah bagi Papua. Hal tersebut disampaikannya kepada media usai menutup kegiatan BIMTEK bagi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua di Sunny Garden Lake Hotel Sentani pada Jumat 3 Januari 2022. Dan dokumen dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan dokumen kajian ilmiah kelayakan pemekaran dari Majelis Rakyat Papua yang mana memberikan persetujuan terkait dengan pemekaran itu. Tetapi hari ini publik atau masyarakat harus tahu bahwa Jakarta punya kehendak untuk memekarkan beberapa provinsi di tanah Papua, itu Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan saya pikir sikap pemerintah provinsi Bapak Gubernur Lukas NMB dan seluruh jajarannya, kemudian pimpinan DPR dan seluruh anggotanya, kemudian kami di MRP tidak menghendaki untuk ada pemekaran. Sekali lagi, tidak menghendaki untuk ada pemekaran. Alasan saya, kenapa saya katakan bahwa belum ada waktunya. Ini kami tidak butuh pemekaran. Hari ini ada perbaikan dulu regulasi kita, aturan kita. Contoh macam Undang-Undang 21. Undang-Undang 21 ini bukan hadiah. Undang-Undang 21 ini bukan kebijakan pemerintah pusat. Tapi Undang-Undang 21 tahun 2001 adalah satu perjuangan panjang dengan darah dan air mata orang asli Papua. Oleh karenanya pemerintah kasih Undang-Undang 21. Setelah 20 tahun implementasi otonomi khusus di tanah Papua, ada perubahan kedua, yang mana kita ketahui perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang kini turunan peraturan pemerintahnya sudah disiapkan, keputusan presidennya sudah disiapkan. Salah satunya adalah terkait dengan pemekaran. Saya pikir ini sepihak pemekaran provinsi yang programkan dan direncanakan oleh pemerintah pusat. Ini adalah benar-benar tidak melalui aspirasi atau tidak diinginkan oleh masyarakat orang asli Papua di tanah Papua. Memang ada aspirasi yang disampaikan oleh para bupati atau elit di kabupaten kota. Ini adalah kehendak mereka sendiri. Mereka tidak melihat, tidak memperbaiki wilayah hukum mereka. Ini beberapa sektor untuk kepentingan untuk proteksi orang asli Papua, tetapi berkehendak untuk mereka segera melakukan pemekaran provinsi. Nah, ini perlu kita sadari. Seandainya di dalam pemberian otonomi khusus itu ada 24 kewenangan. Kalau 24 kewenangan itu dilaksanakan selama 20 tahun, barangkali tidak ada TPROP dan barangkali kami itu tidak dijustis atau tidak dikatakan bahwa kami teroris. Tapi negara sendiri tidak mau melaksanakan 24 kewenangan itu di tanah Papua selama 20 tahun. Kemudian perubahannya itu dilakukan sepihak. Ya, jadi hari ini aspirasi rakyat itu dibendung oleh kebijakan pemerintah pusat. Itu artinya hari ini pemekaran itu dilakukan juga kehendak Jakarta, perubahan undang-undang khusus kehendak Jakarta. Ya, ini yang kami pikir pemerintah ini sudah bagaimana? Ya, Jakarta sudah bagaimana? Karena tidak berpikir untuk kepentingan kehidupan masa depan orang asli Papua di tanahnya sendiri, tetapi berpikir bagaimana negara berpikir untuk menutup hutang mereka yang sekarang 10 triliun. Ya, 10 triliun ini harus dikembalikan dengan mengelola sumber daya alam di Indonesia dan lebih khusus di tanah Papua. 10 triliun itu dari mana? Menggarap sumber daya alam di Papua untuk menutupi 10 triliun itu, hutang 10.000 triliun itu, maka kami orang Papua yang sedang jadi korban hari ini. Contohnya korban di mana? Di Intan Jaya, di Duga, di Pegunungan Bintang, di Yaukimo, dan di mana-mana. Dan ada kabupaten baru yang akan jadi korban lagi. Karena ini Indonesia tidak mau, pemerintah pusat tidak mau.
Mereka bikin hutan besar-besaran 10.000 triliun itu, kemudian untuk menutupi itu harus ditutup, baru yang udah masuk untuk mereka ini apa garap ini tambang-tambang sumber daya alam ini. Jadi negara-negara yang berhutan dengan Indonesia ini mereka harus tutup dengan datang menggali kita punya kekayaan. Ya ini kita bahasa kampungnya begitu. Orang-orang karena sudah bikin hutan banyak, mau tutup tengah mati, datang ambil tanah-tanah. Lebih rumit lagi, ini masyarakat harus tahu orang asli Papua. Sekarang ada undang-undang baru, yaitu tentang apa namanya, tentang ini, tenaga kerja ini. Undang-undang tentang tenaga kerja yang baru ini melahirkan satu peraturan pemerintah yang baru, tanah-tanah lahan tidur, lahan terlantar, dan tanah-tanah yang dianggap tidak produktif itu akan diambil alih oleh negara melalui badan bank tanah. Badan bank tanah ini dia akan kelola seluruh tanah-tanah yang ada di Indonesia dan lebih khusus ada di tanah Papua. Jadi orang Kerong hari ini menderita dengan mereka punya lahan tanah-tanah mereka yang sekarang kelapa sawit sampai ribuan juta hektar. Kemudian di Pir, daerah Pir itu kan sudah berapa kali mereka mengeluh datang di MRP. Udah bagaimana setelah 30 tahun tanah-tanah itu harus dikembalikan karena tanah-tanah itu tidak digarap. Kelapa sawit segala macam tanah itu terlantar. Jadi begitu kelapa sawit pihak ketiga tidak kelola tanah adat setelah 30 tahun itu kan harus kembalikan ke tanah adat, bukan pemerintah. Pemerintah konyol ke tanah di mana? Ini keliru. Negara itu sudah jadi pencuri besar. Mereka dengan melegalkan aturan untuk mau mencuri tanahnya rakyat yang Tuhan Allah kasih. Ini konyol. Jadi ya terakhir nanti masyarakat bilang begini, negara kurang ajar. Jadi negara ini harus sadar, mereka harus sadar. Jadi tanah-tanah di Papua itu semua itu bertuan. Ya. Jadi peraturan baru turunnya dari apa namanya undang-undang apa itu tenaga kerja ya. Omnibus Law. Itu saya pikir akan menimbulkan masalah baru di tanah Papua. Undang-undang otonomi khusus sudah membuat masalah. Kemudian peraturan tentang apa itu badan tanah juga hadir untuk bikin persoalan yang baru. Jadi orang Papua hari ini kita harus proteksi masing-masing. Dan berikut bersama kasih tahu kepada orang asli Papua, kau jadi bupati kah, kau jadi anggota MRP kah, kau jadi DPR kah, kau jadi gubernur kah, kau tahu diri baik-baik. Kau kebijakan itu harus memihak ke rakyat. Kalau tidak, kasihan rakyat menderita. Bupati setelah 2 periode dia menjabat, dia mau tidak ada kursi. Besok begitu dia turun, dia akan jadi rakyat biasa. Karena sudah pecat dari pegawai ini. Dia takutnya menganggur, pergi minta-minta ini pemekaran di Jakarta. Proses itu tidak ada begitu. Dia bilang, ini undang-undang otonomi daerah. Otonomi khusus tidak diizinkan untuk ada mekanisme. Pemekaran provinsi itu melalui rekomendasi gubernur, rekomendasi DPRP, dan rekomendasi persetujuan dan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua. Mekanisme ini semua tidak lalu dilanggar, kemudian serta-merta pemerintah pusat juga mereka respon dari aspirasi yang disampaikan oleh para bupati. Mereka deklarasi di pemekaran provinsi. Jadi yang konyol kurang ajar itu para bupati. Para bupati kurang ajar. Mereka punya rakyat. Pak Ketua ini